Halo semuanya, selamat datang di Storytelling dengan saya Arif yang akan membawakan kisah-kisah yang menarik untuk kalian semua. Dan untuk video pertama saya akan membahas tentang seorang jenderal polisi yang dipaksa mundur karena sikap bersih, jujur, dan tegas yang membuat para pelaku kejahatan tidak berkutik saat Polri berada di bawah kepemimpinannya. Namun bagi kalian yang suka dengan video-video seperti ini, kalian harus subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya yang akan saya bahas di video saya selanjutnya. Baik, langsung saja kita mulai, inilah dia videonya. Mungkin kalian sering mendengar lelucon dari Gus Dur mengenai 3 entitas polisi jujur yang ada di Indonesia, yaitu Patung Polisi, Polisi Tidur, dan Jenderal Hugeng yang sempat kembali kontroversial setelah akun yang bernama Ismail Ahmad mengunggahnya di media sosial. Nah, jadi siapa sih sebenarnya Jenderal Hugeng yang dimaksud oleh Gus Dur ini? Jadi kita akan bahas satu-satu. Pertama, Jenderal Hugeng atau yang mempunyai nama lengkap Hugeng Imam Santoso lahir di Pekalongan, Jawa Tengah 14 Oktober 1921. Hugeng kecil kerap dipanggil dengan Bugel atau Gemuk dan lama-kelamaan berubah menjadi Bugeng hingga yang kita kenal sampai saat ini menjadi Hugeng. Hugeng sendiri merupakan anak dari keturunan keluarga Amtenar, yaitu keluarga golongan ningrat. Ayah Hugeng yaitu Soekaryo Saatmojo sendiri merupakan kepala kejaksaan di Pekalongan sehingga ayahnya cukup dihormati dan Hugeng memiliki banyak kerabat termasuk petinggi-petinggi di Indonesia. Salah satunya adalah Ating Natadikusuma, kepala Jawatan Karesidenan Pekalongan. Dari kekagumannya terhadap Ating yang gagah dan suka menolong orang, Hugeng mulai tertarik untuk menjadi seorang perwira polisi. Hugeng menyelesaikan pendidikan menengah pertamanya di Pekalongan dan kemudian hijrah ke Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan menengah ke atas dan ia pun mengambil jurusan sastra barat. Dan setelah menempuh pendidikan atas, Hugeng melanjutkan kuliah di RHS atau Rechtshochschule de Batavia pada tahun 1940 untuk belajar ilmu hukum sebagai dasar untuk melanjutkan ke sekolah komisaris polisi di Sukabumi. Setelah selesai dengan Sekolah Ilmu Tinggi Kepolisian Angkatan Pertama tahun 1952, Hugeng langsung ditugaskan di Polda Jawa Timur sebagai Kepala Dinas Pengawasan Keamanan Negara. Lalu 4 tahun kemudian Hugeng diangkat menjadi Kepala Reskrim Bagian Kriminal di Sumatera Utara. Nah, dari sinilah titik awal integritas Hugeng diuji karena memegang daerah yang dikuasai oleh berbagai macam tindak ilegal dari mulai korupsi, penyelundupan, hingga perjudian, semuanya ada di wilayah ini. Saat pertama kali tiba di kota Medan, Hugeng langsung disuguhi dengan berbagai kemewahan oleh para bos mafia. Tetapi Hugeng memilih menolak untuk mendapatkan fasilitas tersebut seperti rumah, mobil, dan perabotan lainnya. Hugeng lebih memilih tinggal di hotel karena dia tidak sudi sedikit pun untuk menyentuh barang-barang dari mafia itu. Hingga kemudian ia mendapatkan rumah dinas dan setelah Hugeng mendapatkan rumah dinas, dia juga menolak rumah itu diisi dengan berbagai macam perabot dari pemberian orang yang dianggapnya sebagai bentuk suap. Dan saat pemberi perabot itu tidak mau menerima pengembalian barang itu, Hugeng tetap mengeluarkannya dari dalam rumah dan menaruhnya di pinggir jalan. Pada tahun 1960, Hugeng ditarik ke Jakarta dan dipercaya untuk mengemban sebagai kepala jabatan imigrasi. Karena Hugeng hanya mendapat gaji murni dari pekerjaannya, akhirnya sang istri Hugeng ini berinisiatif untuk membuka toko bunga di garasi rumahnya. Namun sehari sebelum mengangkatnya sebagai kepala imigrasi, Hugeng menyuruh istrinya untuk menutup usahanya itu karena Hugeng khawatir koleganya akan memborong bunga istrinya untuk mendapatkan fasilitas tertentu dari Hugeng. Dan beberapa bulan sebelum pecahnya peristiwa G30S, Hugeng diusulkan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk menjabat sebagai Menteri Iuran Negara atau yang sekarang kita kenal disebut Menteri Keuangan. Pada tahun 1966, Hugeng ditarik kembali ke perwira dan menjabat sebagai Deputi Operasi di bawah kepemimpinan Jenderal Sucipto Yododihardjo. Karena kecemerlangannya dalam menumpas berbagai kasus kriminal sewaktu di Sumatera Utara, Hugeng diangkat oleh Presiden Soeharto untuk menjadi seorang Panglima Angkatan Kepolisian atau Kapolri pada tahun 1968. Nah, tak lama setelah Hugeng diangkat menjadi Kapolri, ia tidak ragu untuk mengubah berbagai struktur organisasi yang ada di kepolisian. Seperti istilah AKRI diubah menjadi Polri. Selain itu, Panglima Angkatan Kepolisian diubah menjadi Kapolri. Melalui berbagai perubahan ini, Polri telah berdiri sendiri dan telah menjalankan fungsinya sepenuhnya menjadi pengayom dan pelayan masyarakat tanpa intervensi dari angkatan bersenjata. Hugeng juga saat itu mampu menghapus kesan menyeramkan kepolisian di mata masyarakat.
Kemudian dari kebijakan-kebijakan yang dia buat ada juga yang masih dipakai hingga saat ini, seperti penggunaan helm pada pengendara sepeda motor misalnya. Kebijakan ini dibuat saat ia di lapangan dan melihat banyaknya korban dari kecelakaan pengendara sepeda motor. Kebijakan ini disahkan sempat menuai berbagai kontroversi. Sebagian masyarakat juga menuduh Hugeng hendak mengintervensi hak dan wewenang DPR sebagai pembuat undang-undang. Kala itu, Hugeng terus mengalami berbagai cobaan sebagai polisi yang bersih dan jujur dikala menaungi berbagai kasus, hingga akhirnya dia menemukan kasus penyelundupan mobil mewah yang dilakukan oleh Roby Cahyadi. Tetapi Hugeng menemukan berbagai kejanggalan saat dia menggerebek pelabuhan di Tanjung Priok saat itu. Roby Cahyadi dan kakak sulungnya yang bernama Sigit Wahyudi digelandang ke Komda Polisi Jakarta Raya beserta 8 mobil mewahnya. Tetapi setelah beberapa jam mereka mendekam di penjara, keduanya akhirnya dibebaskan karena ada intervensi dari orang kuat yang ada di sana. Meski mereka telah dibebaskan, namun Hugeng tetap meminta izin kepada Presiden Soeharto untuk tetap mengusut kasus ini. Dan setelah Hugeng mendapatkan izin dari Presiden, ia segera membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi. Setelah Hugeng mendapatkan berbagai informasi yang ia temukan di lapangan dan hendak melaporkannya kepada Presiden Soeharto, Hugeng terkejut karena melihat Roby Cahyadi keluar dari rumah kediaman Presiden Soeharto, dan ia pun lantas membatalkan niatnya untuk menyampaikan temuannya itu kepada Presiden. Nah, dari hasil investigasi dari pihak kepolisian, polisi mampu membongkar jaringan yang lebih besar di balik aksi penyelundupan yang dilakukan oleh Roby Cahyadi ini. Jaringan ini meliputi berbagai nama pejabat seperti Kepala Badan Intelijen Sutopo Yuwono dan Kepala Dinas Penyelundupan Tanjung Priok Abu Kiswo. Meski divonis 10 tahun penjara, Roby Cahyadi hanya dipenjara 2,5 tahun, dan setelah keluar dari penjara, Roby kembali berbisnis sektor tekstil dengan bermitra kepada keluarga cendana atau keluarga dari Presiden Soeharto itu. Kasus besar lainnya yang ditangani oleh Hugeng adalah kasus Sum Kuning. Kasus ini bermula dari pemerkosaan seorang bernama Sumariem yang diduga dilakukan oleh segerombolan pemuda di Jogja. Alih-alih mendapat keadilan, Sum malah mendapatkan kekerasan dan pelecehan seksual dari oknum aparat kepolisian di Yogyakarta. Pengakuan Sum terhadap ketidakadilan yang dialaminya malah membawa Sum ke malapetaka yang lebih besar. Ia dijerat oleh kepolisian karena memberikan keterangan palsu. Hari demi hari kasus ini kian membesar lantaran insiden pemerkosaan yang melibatkan Sumariem ini diduga dilakukan oleh anak pejabat di Yogyakarta. Karena mencium ada hal yang tidak beres, Hugeng langsung turun tangan untuk menghadapi keterlibatan anak petinggi yang diduga memperkosa Sumariem ini. Dan pada akhir Januari 1971, Hugeng melaporkan kasus Sum Kuning ke Presiden Soeharto, namun Soeharto justru menginstruksikan agar kasus ini ditangani oleh Kopkantip atau Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Hal itu justru sangat terdengar aneh oleh masyarakat karena tugas dari Kopkantip adalah menangani masalah-masalah politik. Dan setelah keluarnya instruksi dari Presiden perihal kasus Sum Kuning, Hugeng sebagaimana dituturkan dalam biografinya menyatakan bahwa kekuatan besar mampu menutup kasus Sum Kuning ini. Hugeng pesimis kasus tersebut bisa dibongkar. Dan dugaan itu pun benar. Pada Oktober 1971, Hugeng dipensiunkan dini oleh Presiden dengan dalih peremajaan. Meski penggantinya adalah Inspektur Jenderal Muhammad Hasan yang umurnya jauh lebih tua di atas Hugeng. Alasan aneh inilah mengapa Hugeng dipensiunkan dini membuat Hugeng tetap bersikeras untuk mengetahui pemberhentiannya sebagai Kapolri, sampai ia mendatangi secara langsung kediaman Presiden Soeharto di Cendana 8 Menteng. Namun di sana Soeharto memberi alasan bahwa tidak ada lagi tempat bagi Hugeng di Indonesia dan malah memberinya penghargaan sebagai duta besar, namun Hugeng menolak mandat tersebut. Ia mengatakan bahwa tugas apapun selama itu ada di Indonesia, dia tidak akan menolak. Tetapi jika itu ada di luar negeri, Hugeng tidak akan menerimanya karena dia bukanlah seorang diplomat, melainkan dia adalah seorang polisi Republik Indonesia. Nah, jadi seperti itulah kisah dari seorang polisi yang jujur namun diberhentikan karena mungkin dianggap mengganggu oleh kepemimpinan rezim saat itu. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jika ada sesuatu yang salah atau yang kurang dari apa yang saya sampaikan tadi, kalian bisa tulis di kolom komentar, kita bisa diskusikan bareng-bareng.